Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Putrawi Adrian dengan NIM 2314062387 dari kelas C14. Adapun temanya yaitu inovasi pengembangan pembelajaran IPS yang menarik dan menyenangkan untuk siswa sekolah dasar di era CST 4.0. Adapun judulnya yaitu pemanfaatan YouTube dan Canva dalam pembelajaran IPS. Kelas 4 SD, Bab 6 Indonesia Kaya Budaya, Kurikulum Merdeka. Adapun sumber buku yang saya gunakan yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial yang telah direvisi. Saya mengambil bab 6 yaitu Indonesia Kaya Budaya. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih itu YouTube dan Canva? Nah, YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara online. YouTube digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelajaran, edukasi, pemasaran, dan vlog pribadi. Nah, adapun Canva adalah platform desain grafis online yang menyediakan berbagai alat untuk membuat desain visual, termasuk video, games, dan berbagainya. Canva memungkinkan pengguna membuat berbagai konten kreatif seperti poster, presentasi, dan video dengan mudah menggunakan fitur drag and drop dan template yang sudah tersedia. Untuk YouTube, Canva menyediakan editor video khusus yang memudahkan pembuatan konten video, thumbnail, banner, intro, outro, dan iklan yang menarik dan profesional tanpa perlu keahlian desain yang rumit. Nah, teman-teman, kenapa YouTube dan Canva saya gunakan sebagai sumber belajar dalam mengembangkan inovasi dalam pembelajaran IPS, terutama pada materi Indonesia Kaya Budaya? Alasan utamanya yaitu YouTube dan Canva sangat cocok digunakan sebagai sumber belajar dalam inovasi pembelajaran IPS, khususnya pada materi Indonesiaku Kaya Budaya, karena mampu menghadirkan pembelajaran budaya yang hidup, menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nah, adapun alasan yang kedua yaitu YouTube menyediakan berbagai video edukatif yang kaya akan konten budaya Indonesia yang dapat membantu siswa memahami keragaman budaya secara visual dan menarik. Video-video ini bisa menjadi sumber informasi dan media pembelajaran yang interaktif serta mudah diakses. Alasan yang ketiga yaitu Canva memungkinkan guru membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti game, presentasi, dan video yang menggabungkan teks, gambar, dan video sehingga materi Indonesia Kaya Budaya menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Penggunaan Canva terbukti meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena media yang disajikan lebih variatif dan kreatif. Nah, adapun tantangan ketika menggunakan sumber belajar hanya dari buku dalam pembelajaran, khususnya pada materi IPS seperti Indonesiaku Kaya Budaya. Tantangan yang pertama yaitu kurang visual dan interaktif. Buku teks cenderung bersifat statis dan minim elemen visual yang menarik seperti video, animasi, atau simulasi digital. Hal ini membuat materi seperti ragam budaya Indonesia yang kaya akan visualisasi seperti tari, pakaian adat, rumah tradisional, dan lain sebagainya tidak dapat ditampilkan secara maksimal. Padahal, visualisasi sangat penting dalam memicu rasa ingin tahu dan pemahaman siswa terhadap keanekaragaman budaya. Tantangan yang kedua yaitu membuat siswa cepat bosan. Materi yang disampaikan hanya melalui teks panjang tanpa variasi media pembelajaran cenderung membuat siswa merasa jenuh. Pembelajaran menjadi monoton dan kehilangan daya tarik, terutama bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestik. Akibatnya, keterlibatan siswa dalam proses belajar menurun dan tujuan pembelajaran sulit tercapai secara optimal. Tantangan yang ketiga yaitu kurang kontekstual dan terkini.
Informasi yang tersedia dalam buku pelajaran seringkali bersifat umum dan tidak diperbarui secara berkala. Dalam konteks materi Indonesia Kaya Budaya, hal ini dapat menyebabkan siswa tidak mengetahui perkembangan terbaru tentang budaya Indonesia, seperti tren pelestarian budaya lokal, kolaborasi lintas budaya, atau tantangan modernisasi. Tantangan yang keempat yaitu membatasi inovasi dan kreativitas guru. Ketergantungan pada buku teks membuat guru terkungkung dalam pola ajar yang kaku dan kurang fleksibel. Guru menjadi kurang terdorong untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif seperti penggunaan multimedia, PBL, atau pembelajaran berbasis komunitas. Padahal, materi budaya sangat potensial untuk dikemas dalam bentuk kreatif seperti vlog budaya, pertunjukan kelas, atau eksplorasi lapangan. Tantangan yang kelima yaitu tidak mendukung pembelajaran era Society 4.0. Di era digital saat ini, pembelajaran dituntut untuk mengintegrasikan teknologi dan informasi secara optimal. Buku teks tidak mampu memenuhi kebutuhan generasi digital yang terbiasa dengan pembelajaran cepat, variatif, dan akses ke sumber global. Materi budaya Indonesia semestinya dapat dihubungkan dengan teknologi seperti tur budaya virtual, augmented reality pakaian adat, atau peta interaktif persebaran budaya. Tantangan yang keenam yaitu kurang mendukung pembelajaran diferensiasi. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Buku pelajaran bersifat seragam dan tidak mampu menyesuaikan dengan keunikan siswa secara individual. Dalam materi budaya, beberapa siswa mungkin lebih tertarik pada seni tari, sementara lainnya tertarik pada cerita rakyat atau musik tradisional. Tanpa sumber belajar yang variatif, guru akan sulit memenuhi kebutuhan belajar siswa secara menyeluruh. Adapun keunggulan secara singkat, dari aspek media visual, YouTube memiliki video budaya interaktif, sedangkan Canva memiliki poster atau komik budaya menarik. Aspek yang kedua yaitu gaya belajar. YouTube memiliki visual dan auditory, sedangkan Canva memiliki visual dan kinestetik yang kreatif. Aspek yang ketiga yaitu keterlibatan siswa. Nah, YouTube dapat menonton dan berdiskusi, sedangkan Canva bisa mendesain dan membuat karya. Aspek yang keempat yaitu dukungan proyek. Dari aspek YouTube, observasi dapat berupa budaya digital, sedangkan Canva, proyek bisa membuat produk budaya. Aspek yang kelima yaitu inovasi digital. Nah, dari aspek YouTube, konten audiovisual kekinian. Sedangkan Canva, media pembelajaran visual yang sangat modern. Keunggulan lainnya akan saya jelaskan dalam bentuk video. Nah, teman-teman, adapun keunggulan dari kita menggunakan sumber belajar aplikasi YouTube ini, kita dapat mencari sumber belajar. Contohnya yaitu budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencari rumah adat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dari YouTube ini kita dapat mencari video mana yang sesuai. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menemukan video pembelajaran yang sesuai atau yang cocok, kita dapat mengaplikasikannya ke murid-murid ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi, melalui pembelajaran di YouTube ini, pembelajaran lebih asik. Jadi, siswa lebih tahu bagaimana sih bentuk dari rumah adat yang ada di Kapuas Hulu, tanpa harus diajak ke lokasinya secara langsung. Nah, kita juga dapat mencari tarian-tarian asal Kapuas Hulu. Nah, dengan menampilkan tarian khas Dayak ini, siswa dapat lebih paham
bagaimana sih tarian Dayak itu daripada penjelasan secara langsung oleh guru. Nah, di sini juga siswa dapat mengetahui bagaimana sih corak-corak pakaian Dayak, perlengkapannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menayangkan video pembelajaran di YouTube tentang budaya-budaya di Indonesia, terutamanya di lingkungan sekitar, terutamanya di Kabupaten Kapuas Hulu, kita dapat membuat kuis di Canva. Nah, kita juga dapat membuat kuis Canva tentang budaya ya teman-teman. Nah, dengan adanya kuis yang kita buat di Canva, pembelajaran lebih menyenangkan dengan adanya animasi yang interaktif, dan lain sebagainya. Jadi, pembelajaran tidak lebih monoton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.